Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, di video kali ini saya akan share sedikit ya mengenai how to read fast and smart ya in English. Jadi kalau lihat bacaan bahasa Inggris itu kita tidak perlu panik duluan. Waduh, kok banyak ini, masih tulisan kata pertama kita nggak ngerti artinya sudah panik duluan, pasti sisanya kita nggak paham. Nah, itu apa di video ini saya akan sedikit menjelaskan bahwa ketika kita tidak tahu, jangan berhenti membaca, intinya gitu. Jadi kayak misalkan, wait, maaf ya, ini saya masih jam 2:30 pagi, jadi saya nggak bisa kencang-kencang ngomongnya. Oke, what about this color? Jelek, tapi ya, oke lah. Jadi kayak misalkan ini nih, by the way ini saya ambil dari British Council ya. Saya ambil yang beberapa bacaan singkat dari magazine yang dirangkum oleh British Council. Penting dalam bacaan dan saat kita membaca adalah we have to make sure that the reference is valid gitu ya. Kita harus memastikan bahwa sumbernya itu memang valid. Nah, ini ada British Council pun juga ambilnya dari sini. Jadi ada Greater Good, ini Berkeley, universitas di Amerika. Terus ini ada Mindful, ada New York Times, ada Forbes, ada Psychology Today. So penting untuk tahu bahwa apa yang kita baca itu memang tidak hoax gitu ya, bukan hoax, itu adalah ada sumbernya. Nah, begitu juga ketika kita nanti akan merangkum suatu bacaan, misalkan kita mengutip suatu bacaan, terus kita masukkan dalam paper dan sebagainya, don't forget to cite the reference. Jangan lupa untuk memasukkan referensinya, ya. Karena perbedaan artikel yang bentuknya bacaan apapun itu adalah ketika ada sumbernya atau tidak, gitu ya. Sumbernya pun juga harus valid, apakah itu dari education ataukah dari portal berita yang memang resmi. Nah, itu we have to track it gitu ya. Jadi harus ditelusur gitu. Oke, kita kembali ke how to read fast and how to read smart ya. Kalau saya sebenarnya saya lihat poin-poinnya, makanya kalau saya baca itu saya nggak bisa cuma lihat baca, ini pasti akan kemana-mana pikiran saya. Jadi kalau saya, karena saya orangnya visual, nah ini juga perlu tahu, kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri-sendiri ya. Apakah kalian tipe yang visual, apakah kalian tipe yang audio gitu. Kalau saya sih sebenarnya either way is fine gitu, cuman harus selang-seling aja kalau saya. Ya kalau saya sedang ingin visual gitu, khususnya ketika membaca sesuatu yang penting gitu dalam arti artikel gitu ya, artikel yang nantinya saya harus summary, saya harus masukkan ke dalam tulisan, nah itu biasanya saya yang visual. Tapi kalau misalkan kayak novel, terus buku pengetahuan umum gitu ya, itu biasanya saya mendengarkan dengan audiobook. Jadi yang saya sepertinya tidak banyak mencatat gitu. Tetapi untuk bacaan tertentu yang sekiranya saya butuh mencatat, itu saya memang harus visual. Jadi saya harus kasih highlight seperti ini, terus habis di highlight di garis bawah. Nah, kayak gitu-gitu itu tipe saya yang kalau misalkan bacaannya itu adalah bacaan yang butuh saya catat
gitu ya, yang nantinya akan saya pakai di tulisan saya atau misalkan untuk materi tertentu. Nah, itu biasanya saya butuh yang visual, tapi if I want to just having fun gitu, sekarang sih saya udah jarang membaca novel yang saya pegang ya. Biasanya saya mendengarkan audiobook gitu. Jadi karena bisa dikerjain sambil macam-macam gitu ya, sambil jalan, sambil masak, sambil bersih-bersih gitu. Jadi sekali lagi tergantung tipe kita seperti apa. Nah, balik lagi yang pertama, if we don't understand the first word, don't panic gitu kan. Kalau kita tidak mengerti arti di kata pertamanya, biasa aja gitu, nggak apa-apa gitu. Just go with it, just go through with it gitu kan. Baca aja gitu, baca aja gitu. Nah, the thing is yang menjadi tantangan kita adalah karena kita tidak terbiasa membaca bacaan yang uh, sedikit lebih panjang gitu. Misalnya kita terbiasa membaca chat dan sebagainya, sehingga kalau ada bacaan sedikit panjang, let alone bacaannya itu adalah bahasa Inggris, apalagi bacaannya itu bahasa Inggris, biasanya kita sudah malas duluan. Nah, saya mencoba untuk, khususnya di bahasa Inggris aku ini ya, saya mencoba untuk membiasakan kalian betah baca gitu, betah baca. Bukan berarti saya senang baca, enggak, saya juga I don't really like reading that much gitu, but if I have to, then I have to do it gitu. Nah, makanya kalau saya biasanya saya kasih waktu nih. Saya tuh biasanya kasih waktu kayak misalkan kalau baca artikel gitu saya kasih waktu 50 menit gitu. 50 menit itu saya bisa baca satu artikel sekaligus sama summary-nya gitu. Atau misalkan 50 menit terlalu pendek untuk baca satu artikel gitu misalkan. Artikelnya bukan artikel seperti ya, jadi artikel ilmiah, hasil hasil penelitian. Kalau misalkan memang nggak cukup ya nggak apa-apa, nggak cukup, tetapi dibuat rutin bacanya gitu. Jadi kayak misalkan sehari biasanya kalau saya itu ada round-roundnya, round 40 menit, round 50 menit, atau round satu jam. Kalau round 40 menit itu ngapain? Baca sambil bikin, kalau biasanya kalau saya gandengannya adalah baca dan tulis gitu. Baca, misalkan baca sekitar satu halaman gitu, saya notes sekaligus bikin notes-nya gitu. Nah, jadi 40 menit itu fokus di situ. Atau misalkan kalau pengen agak rajin gitu 50 menit gitu. 50 menit baca sambil bikin notes gitu. Jadi intinya saya kasih waktu biar terbiasa untuk membaca. Even the reading is not that interesting ya. Gitu. Jadi kalau saya sih seperti itu modelnya. Sehari bisa beberapa rounds tergantung kegiatan kita masing-masing. Kayak misalkan kalau sehari misalkan kalian bekerja kan, kalian bekerja gitu, sehari mungkin satu atau dua round cukup. Kalau saya biasanya kalau nggak sedang mengajar itu biasanya bisa sampai 4 atau 5 round gitu. Kalau lagi males banget satu round. Tapi yang penting adalah dirutinkan untuk membaca. Sebentar, saya share dulu ini saya ya. Udah ada ya timer. Nah, screen aja ya. Oke. Nah, ini nih, ini timer saya. Jadi di sini ini ada fokus ketika saya harus medium fokus gitu ya. Makanya saya bilangnya medium fokus. Ini sebenarnya ada tekniknya namanya Pomodoro kalau nggak salah. Nah, ini adalah medium fokus. Sebenarnya saya belajar itu dalam arti kalau saya baca ya, adalah medium fokus, ada long fokus. Ini kalau, sorry, ini bukan. Ini dulu saya tambahin 1 jam, ada 1 jam gitu. Cuman it seems like it doesn't work for me gitu. Jadi saya pilih yang sesuai, balik lagi sesuai kemampuan saya, sesuai range waktu kebosanan saya. Jadi saya pakai yang medium fokus di sini, yang di sini nih untuk belajar, atau yang di sini gitu. Jadi dalam 40 menit atau dalam 50 menit biasanya saya tutup WA ya, tutup WA,
karena biasanya WA ya yang paling mengganggu gitu ya notifikasinya. Dan saya tutup YouTube. Nah, distraction kedua adalah YouTube tuh. Nah, itu saya tutup. Jadi saya cuma dengerin Spotify sama baca artikel gitu. Itu cara saya. Sekali lagi tergantung kalian seperti apa ya. Oke, nah sekarang balik lagi ke bacaan. Begitu juga di bacaan. Bacaan ini sebenarnya sangat sederhana sekali karena tidak sampai, ini cuma sampai 2 halaman ya. Jadi ini memang short readings ya. Saya masih belum bahas reading untuk TOEFL ya, itu nanti di bahasa Inggris kedua, ini hanya short reading saja. Mindfulness at work. Jadi saya ambil yang judulnya mindfulness at work. Jadi apa itu mindfulness at work? Nah biasanya kalau readingnya ini kan reading yang bukan akademik sebenarnya ya. Jadi ini reading yang cukup cukup informal sebenarnya readingnya. Jadi reading yang untuk just add our general knowledge aja untuk menambah pengetahuan umum lah ya. Saya senang nih reading-reading yang kayak gini karena sangat memberi informasi, jadi seperti menyeimbangkan kebosanan ketika baca artikel akademik, ketika baca artikel ilmiah. Biasanya kalau istirahatnya yang tadi saya share itu, nah ini nih. Nah, yang tadi saya share tuh 15 menit ini istirahat saya gitu. Jadi habis 40 menit fokus ke reading atau sambil bikin notes gitu, terus istirahat 15 menit, bisa sambil baca info-info yang saya senang gitu, kayak psikologi umum, terus habis itu tentang film, tentang kopi gitu. Biasanya istirahat saya di situ, atau lihat YouTube gitu misalkan. Boleh, nggak apa-apa. Nah, 15 menit itu kita waktunya untuk baca misalkan ada chat nih, ya sudah, kita 15 menit kita buka chat gitu. Jadi seperti itu cara itu yang berhasil untuk saya ya. Jadi kalau kalian punya cara yang lain, go ahead gitu, as long as you finish the target. Nah, finish the target itu apa? Kalau di kerjaan itu kan biasanya kita dikasih tugas tertentu ya, entah gimana caranya tugas itu selesai, intinya gitu. Whether or not you use my technique or you use your own technique, it's up to you gitu ya. Nah, ini reading yang seperti ini, mindfulness at work, kalau kita biasa akhir-akhir ini banyak sekali topik tentang mindfulness ya, tentang apa bahasa Indonesianya mindfulness tuh. Ada lulusan UGM yang saya senang baca bukunya dan saya senang dengar dia di YouTube tuh, Aji Noto Saputro something. Nah, itu salah satu penggiat mindfulness di Indonesia. Itu seangkatan sama saya juga baru tahu. Oke, nah untuk membaca itu tadi tips untuk memotivasi diri. Nah, sekarang teknik yang lebih detail ketika kita membaca bacaan reading bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah kita harus kenali dulu tipe reading ini apa. Kalau reading seperti ini yang biasa di-share di magazine gitu ya, atau di portal berita, itu biasanya less formal. Jadi enggak terlalu informal tapi juga enggak terlalu formal banget gitu ya. Kalau untuk portal berita tentu mungkin sangat formal ya, tapi kalau untuk artikel-artikel yang umum, yang khususnya topik artikelnya itu sangat luas, itu biasanya memang dibuat untuk tidak begitu formal. Kecuali kalau berita-beritanya itu spesifik ke bisnis, spesifik ke misalkan sejarah gitu misalkan. Berita kok spesifik sejarah sih? Bukan, maksudnya berita-berita yang serius dalam tanda petik ya, itu memang bahasanya formal. Tapi biasanya kalau ini kan sudah kumpulan artikel ya, biasanya kalau sudah kumpulan artikel yang di-share oleh British Council ini biasanya akan jauh lebih mudah untuk dipahami
gitu, karena dia tahu level-level pembacanya British Council itu jelas bukan advance gitu ya, setidaknya beginner sama intermediate. Jadi memang orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi dia buat yang sangat sederhana sebenarnya. Nah, karena ini bacaannya informal ya, tidak begitu resmi gitu, apa bahasa yang dipakai juga nggak terlalu complicated gitu ya, jadi sangat mudah untuk dipahami sebenarnya. Nah, salah satu trik pertama untuk memahami suatu bacaan adalah kita lihat tanda bacanya. Jadi kayak misalkan apa ini tanda tanya, terus koma. Nah, itu biasanya membantu kita untuk memahami konteks dari bacaan gitu. Ya, jadi kayak misalkan, nah ini yang pertama ini bagus dibuka dengan kalimat tanya. Have you ever missed important information in a meeting because you were thinking about something else? Yes. Saya sering banget seperti itu. Or eaten your lunch at your desk without even noticing what it tastes like. Yes. I've done this many times gitu ya. Jadi ini bagus sekali. Jadi kenapa ada seperti kalau bentuknya dibuka dengan kalimat tanya itu sebenarnya untuk relate dengan pembaca. Nah, kalau bacaannya seperti ini itu biasanya berikutnya itu sangat mudah sekali untuk dipahami. Jadi kita lihat dari kata tanyanya aja, dan jangan cuma dibaca. Kata tanya jangan cuma dibaca kayak tadi. Kalau saya ketika ada kalimat tanya, saya kan langsung menjawab ya. Saya langsung menjawab. Meskipun saya bacanya sendiri gitu, tetapi saya menjawab itu tuh untuk introspeksi. Nah, itu salah satu cara untuk memahami bacaan. Jadi we respond on the readings, whether the reading is on a question sentence or just a general sentence. Jadi kita merespon. Kalau saya sih baca itu biasanya saya bergumam ya. Jadi kayak misalkan ada bacaan tertentu terus saya yang oh ya betul, atau I agree with that. Oh iya benar gitu. Jadi saya bergumam sendiri. Itu salah satu cara apa reflecting ya. Jadi untuk memahami bacaan itu biasanya saya merespon bacaan saya gitu. Jadi kalau kalian baca novel pun juga sebenarnya seperti itu ya. Jadi kadang itu kita baca novel itu kita terenyuh, kita sampai nangis gitu kan. Terus habis gitu kita ingin segera menceritakannya ke orang lain. Nah, itu memang teknik yang sangat efektif untuk memahami bacaan. Jadi we respond on the readings gitu ya. Whether we respond it with ourselves or with other people around us gitu. Jadi itu salah satu cara memahami reading gitu. Nah, karena ini readingnya cukup informal ya, ada tanda tanya, ada banyak koma, itu biasanya lebih mudah dipahami. Dan ketika ada tanda tanya, jawab gitu ya. Kita jawab iya saya sering gitu. Apakah kamu pernah ini kan, have you ever missed important information in a meeting because you were thinking about something else gitu. Apa kamu pernah kehilangan apa atau miss informasi penting ketika kamu berada dalam meeting gitu. Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah makan siang di mejamu tanpa merasakan bagaimana makanan itu gitu. Itu biasanya ketika kalau saya misalnya adalah ketika saya terlalu sibuk gitu ya, because I have so many scrambled things in my head gitu, kadang tidak terorganize gitu karena too many things that I have to do and I don't know where to start. Nah, itu biasanya seperti itu tuh. Nah, artikel ini adalah menjelaskan bagaimana biar kita bisa mengurangi efek jelek yang tadi disampaikan di dua kalimat pertama. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, what exactly is mindfulness? Nah, itu bagus sekali untuk kita untuk menggugah rasa keingintahuan kita gitu ya.
Jadi sekali lagi tanda-tanda kata tanya itu tuh sangat bagus untuk memahami suatu reading gitu. Kita lihat dari apa clue-nya adalah kata tanya ini, terus habis gitu kita respon gitu. Seperti itu. If this sounds familiar, you're not alone. Research has shown that 40% of the time people are thinking about something other than they're doing. Ini sangat relate sekali ya. Nah, jadi kadang kita tuh berpikir sesuatu yang lain hal dengan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, di reading ini nah ini ketika bacaannya itu biasanya menarik ini, itu biasanya kita akan lebih semangat untuk mencari tahu jawabannya ya. Untuk mengerti keseluruhan dari artikel itu. So semoga sih artikel ini menarik ya. Jadi tadi saya review beberapa artikel gitu yang sekiranya kalian kelas B, pikir saya kelas B apa yang bekerja, I think mindfulness at work is interesting to you. I'm not really sure. I hope you find it interesting the same way as I do. Tapi ya silakan dibaca saja. Nah, kalau seperti ini, terus yang teknik berikutnya adalah bullet numbering. Jadi bullet numbering ini penting banget untuk tahu bahwa ini poin-poin pertama. Jadi ini itu apa namanya? Ide pokok gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya ide pokok satu paragraf. Nah, bullet numbering. Berikut ini kayak tips gitu ya, mungkin saya juga belum baca sepenuhnya sih sebenarnya. Nah, yang terakhir baca di paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini sebenarnya adalah untuk mengkonfirmasi apakah yang tadi kita sudah baca itu memang benar dengan kesimpulan atau konklusi atau apapun dari si penulis gitu ya. Jadi biasanya kalau saya paragraf terakhir atau 2 paragraf terakhir itu saya baca betul gitu. Jadi saya baca di awal yang saya paham biar I can get what the reading is all about. Biasanya saya mulai dari awal, terus habis itu saya lihat di terakhirnya. Nah, tengah-tengahnya itu biasanya poin-poin. Nah, bener kan tengah-tengahnya itu adalah poin-poin. Dilihat dari bullet numbering ini. Nah, itu yang untuk mengkonfirmasi tentang pemahaman saya mengenai suatu reading. Jadi maaf ya, tetangga saya suka nutup pintu yang menggetarkan tembok-tembok di sekitarnya. Ini memastikan bahwa apa yang ditulis penulis itu sama dengan apa yang dipahami oleh pembaca. Karena kita sebagai pembaca, so don't forget to read the last paragraph ya. Justru last paragraph itu yang harus kalian baca gitu. Biasanya kadang kita kalau paragraf terakhir itu malah nggak dibaca. No, don't do that gitu. Malah justru baca karena biasanya di terakhir-terakhir ini yang justru mengkonfirmasi pemahaman kita gitu ya. Apalagi kalau bentuknya informasi. Ini kan bentuknya informasi ya, beda kalau artikel yang bentuknya artikel ilmiah gitu, penelitian dan sebagainya, itu biasanya justru malah lihatnya kalian di abstrak. Jadi tergantung jenis bacaannya gitu ya. Oke, seperti itu. Sangat singkat sekali sebenarnya. I just want to motivate you to read more because once you read more, you understand more. Again, you have wider perspective gitu ya. Jadi tolong jangan malas untuk membaca. Jika pas nemu malas, tetap dipaksakan untuk terus membaca gitu. Jadi semangat gitu, atau mungkin kalian punya teknik-teknik lain yang sekiranya cocok dengan kalian dan kepribadian kalian, it's fine. Ini dari saya, so you can
follow what I've been doing, or you find other things that more suitable to you, nggak apa-apa, silakan gitu ya. Ini teknik dari saya sendiri. Kalau saya tipenya yang tadi saya visual untuk jenis bacaan tertentu, atau saya lebih ke audio untuk bacaan yang lain gitu. Nah, kalian yang mana? Silakan. Terus lihat tipe artikelnya. Apakah artikel itu bentuknya berita, ataukah artikel ilmiah, ataukah sekedar pengetahuan informasi umum. Nah, itu seperti apa? Karena tipe bacaannya akan berbeda. Ilmiah tentu saja agak jauh pemilihan katanya, terus habis gitu susunannya lebih kaku daripada kalau misalkan berita atau pengetahuan umum seperti ini gitu. Terus yang ketiga adalah perhatikan tanda bacanya gitu. Khususnya untuk di artikel yang pengetahuan umum yang bentuknya tidak begitu formal atau bahkan informal. Perhatikan tanda baca, karena tanda baca itu bisa kita bisa memotivasi atau memberikan stimulus ya, memberikan stimulus untuk terus baca bacaan itu. Dan ketika ada tanda tanya dan kalian sudah mengerti pertanyaannya, jawab gitu ya, jawab. You don't have to write your answer, kalian tidak perlu menulis jawabannya. Along the way you're reading gitu, selama proses reading ini dijawab aja, oh ya aku juga seperti ini, oh aku seperti ini, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak bergumam, nggak harus kalian omongkan, kalian pikirkan juga nggak apa-apa, tapi jawab pertanyaannya gitu. Dan yang terakhir adalah bullet numbering atau poin-poin. Nah, di sini nih poin-poin di sini nih yang harus yang diperhatikan. Tapi bukan berarti ketika poinnya di sini terus habis gitu kalian nggak baca keterangannya yang ada di sini ya, tetap harus dibaca gitu. Poin-poin yang di atas itu sebenarnya untuk menjelaskan ide pokoknya saja, tapi keterangannya tetap ada di paragrafnya. Yang terakhir adalah baca paragraf terakhir-terakhirnya, 2 paragraf terakhir atau 1 paragraf terakhir, just to assure that you have the same understanding with the author. Hanya untuk memastikan bahwa kalian punya pemahaman yang sama dengan autornya, gitu ya. Itu saja dari saya, semoga membantu kalian dan sedikit memotivasi kalian untuk membaca ya. Saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.